Saat ini lagi bingung mau jualan apa, tapi pengen banget jual produk yang laku terus dan bikin untung gede. Banyak orang asal pilih produk, ujung-ujungnya barang numpuk di rumah karena nggak ada yang beli. Padahal kuncinya itu bukan sekedar jualan, tapi milih produk yang selalu dicari orang. Kalau kita bisa menemukan produk yang orang butuh terus, kita nggak perlu repot nyari pembeli baru setiap hari. Tinggal rawat pelanggan lama, repeat order jalan terus. Untung pun makin gampang ngumpul. Nah, di konten ini kita bakal bahas nih cara memilih produk yang selalu dicari orang biar jualan nggak pernah sepi pembeli dan untung yang diperoleh semakin besar. Sebelum lanjut nonton, pastikan lo udah subscribe channel Uang Ngalir Terus karena siapa tahu tips-tips di sini bisa jadi inspirasi dan solusi buat masalah finansial yang dihadapi saat ini. Let's get started. 5 cara memilih produk yang selalu dicari orang agar untung besar. Yang pertama, fokus ke produk yang cepat habis alias repeat order. Kalau mau pilih produk yang selalu dicari orang dan bisa bikin untung besar, salah satu trik paling jitu adalah fokus ke produk yang cepat habis dan bikin orang repeat order. Bayangin deh, kalau jualan barang sekali beli aja kayak kursi atau lemari, ya paling orang beli sekali, terus selesai. Tapi kalau jualan barang yang habis dipakai kayak skincare, kopi, makanan ringan, atau bahkan kebutuhan harian kayak sabun dan shampoo, pelanggan lo bakal balik lagi buat beli. Artinya lo nggak perlu capek-capek nyari pembeli baru terus-menerus, cukup rawat pembeli lama biar mereka balik lagi. Semakin sering orang repeat order, makin gampang juga lo ngumpulin omset gede tiap bulan. Intinya, produk yang cepat habis itu bikin bisnis lo jalan lebih stabil, nggak naik turun kayak roller coaster. Sekarang bayangin perhitungannya biar makin jelas ya. Misalnya punya 50 pelanggan yang beli sabun dan perlengkapan mandi lainnya. Kalau produk itu cepat habis dalam sebulan, kemungkinan besar para pelanggan itu bakal beli lagi bulan depannya. Berarti omset yang kita peroleh stabil per bulan dari pelanggan yang sama. Kalau mereka suka sama produknya, bisa jadi mereka nambah pesanan atau bahkan rekomendasiin ke teman mereka. Nah, semakin banyak repeat order, makin gampang bisnis tumbuh tanpa harus keluar banyak biaya iklan atau promosi. Jadi intinya, makin rutin orang beli produk-produk yang kita jual, makin lancar juga bisnis jalan. Kalau ngerti pola ini dari awal, kita tinggal fokus cari produk yang memang dipakai sehari-hari orang biar repeat order jalan terus. Yang kedua, lihat masalah sehari-hari yang bikin orang kesel. Kalau pengen jualan produk yang laris terus, kuncinya simpel banget. Lihat masalah kecil sehari-hari yang bikin orang kesel. Orang biasanya rela keluar duit kalau ada produk yang bisa bikin hidup mereka lebih gampang atau bebas dari ribet. Misalnya nih, banyak orang kesel karena baterai HP habis dalam perjalanan ke sebuah tempat. Makanya muncul power bank yang jadi solusi praktis. Atau contoh lain nih, orang malas keluar rumah cuman buat beli air galon. Akhirnya bisnis delivery air galon jadi rame. Jadi intinya, setiap masalah yang sering bikin orang ribet itu peluang emas buat dijadiin ide usaha. Semakin banyak orang punya masalah yang sama, semakin besar juga kemungkinan produk atau jasa kita dicari. Sekarang bayangin cara hitung peluangnya biar jelas. Misalnya, lo lihat masalah banyak orang malas keluar rumah buat beli gas dan air galon. Nah, lo tawarkan jasa delivery gas dan air galon. Kalau dari 100 orang yang lo tawarin, 20 orang aja tertarik beli dengan harga antar Rp1.000 per galon dan setiap orang konsisten beli 3 galon per minggu, lo udah dapet tambahan Rp60.000 per minggu hanya dari biaya antar, belum ditambah keuntungan penjualan air galon. Kalau kita benar-benar ngebantu mereka, bisa aja bulan berikutnya mereka rekomendasiin ke teman-temannya dan penjualan naik 2 kali lipat tanpa harus promosi besar-besaran. Jadi semakin gede masalahnya, semakin rela orang bayar buat solusinya. Intinya jangan cuma mikirin jual barang, tapi mikirin gimana barang itu bisa jadi solusi yang bikin hidup orang lebih mudah. Yang ketiga, pilih produk yang masuk anggaran bulanan orang. Kalau mau produk laku terus nih, pastiin produk itu masuk ke anggaran bulanan orang. Simpelnya gini, setiap orang punya uang terbatas setiap bulan, jadi mereka pasti lebih memilih produk yang bisa mereka beli rutin tanpa bikin kantong jebol. Kalau jual barang yang terlalu mahal dan gak masuk prioritas, orang mungkin cuma beli sekali terus berhenti. Tapi kalau produk kita masuk ke daftar belanja bulanan, orang nggak mikir panjang buat repeat order.
Contohnya kayak makanan ringan, skincare murah, atau kebutuhan rumah tangga sehari-hari yang emang udah dialokasiin di anggaran bulanan mereka. Intinya, kalau produk kita masuk ke pos pengeluaran bulanan orang, peluangnya buat selalu dicari jadi makin gede. Sekarang coba kita hitung ya biar lebih kebayang. Misalnya orang rata-rata punya anggaran belanja bulanan sekitar 2 juta rupiah. Dan lo jual produk seharga Rp50.000 yang termasuk kebutuhan rutin. Dari 2 juta rupiah itu, pengeluaran Rp50.000 sebulan itu masih ringan banget buat mereka. Jadi kemungkinan repeat order bakal tinggi. Kalau ada 100 pelanggan aja yang konsisten beli tiap bulan, omset udah 5 juta rupiah stabil tanpa harus nyari pelanggan baru terus. Nah, kalau produknya benar-benar bermanfaat nih, angka pelanggan bisa naik jadi 200 orang. Otomatis omset double jadi 10 juta. Jadi strategi pilih produk yang masuk anggaran bulanan itu bikin bisnis kita punya dasar yang kuat, karena orang nggak perlu mikir lama buat beli terus. Yang keempat, cari produk dengan komunitas yang fanatik. Kalau pengen jualan produk yang selalu dicari orang, coba cari produk yang punya komunitas fanatik. Kenapa kayak gitu? Well, karena kalau udah namanya komunitas fanatik, mereka tuh bakalan loyal banget dan suka banget sama produknya, bahkan rela ngeluarin duit terus-terusan. Misalnya komunitas pecinta kopi, pecinta sepeda, pecinta skincare tertentu, pecinta anjing atau pecinta kucing misalnya. Nah, mereka biasanya nggak cuman beli produknya, tapi juga seneng ngobrolin, rekomendasiin, bahkan ngajak orang lain buat ikutan. Jadi lo nggak cuman jual produk, tapi juga numpang viral dari komunitas itu. Begitu berhasil masuk ke lingkaran mereka, produk kita bisa laku terus tanpa harus promosi besar-besaran. Intinya, produk dengan komunitas fanatik itu kayak punya mesin promosi gratis yang jalan sendiri. Misalnya ada komunitas pecinta tanaman hias, dan lo jual pupuk khusus yang mereka suka seharga Rp30.000 per bungkus. Kalau bisa masuk ke komunitas itu dan dapat 100 orang aja yang rutin beli tiap bulan, udah dapat omset stabil 3 juta rupiah. Kalau produk kita terbukti bagus dan direkomendasiin ke anggota baru, jumlah pembeli bisa nambah dan otomatis omset juga ikutan meningkat. Nah, semakin aktif komunitas itu ngobrolin produk kita, semakin gampang dapat repeat order tanpa keluar biaya iklan gede. Jadi kuncinya bukan cuma jual produk, tapi jual produk yang punya komunitas yang setia. Kalau bisa nangkep momen ini, bisnis bisa ngebut lebih cepat daripada jual produk yang nggak punya komunitas sama sekali. Yang kelima, jual produk dengan efek emosional, bukan logika. Kalau mau jualan produk yang laris manis, jangan cuma mikirin logika orang, tapi mainin juga emosinya. Soalnya nih, orang sering banget beli barang bukan karena butuh banget, tapi karena pengen ngerasa bahagia, keren, atau lebih percaya diri. Contohnya nih, orang beli parfum mahal bukan karena logikanya butuh, tapi karena pengen ngerasa lebih pede dan wangi di depan orang lain. Sama juga kayak orang rela beli kopi kekinian, padahal di rumah bisa bikin kopi lebih murah, tapi mereka beli demi rasa puas dan gaya hidup. Jadi, kalau produk kita punya efek emosional, orang bakal lebih gampang jatuh hati dan repeat order. Intinya, jualan yang nyentuh hati lebih ampuh daripada sekedar ngejelasin manfaat logis. Sekarang coba bayangin cara hitung peluangnya ya. Misalnya nih, jualan skincare yang bikin orang lebih glowing dengan harga Rp100.000. Dan orang beli bukan cuma karena logikanya butuh perawatan kulit, tapi karena pengen kelihatan lebih cantik dan percaya diri. Kalau ada 50 orang yang beli tiap bulan karena alasan emosional ini, omset udah 5 juta rupiah. Nah, kalau mereka puas nih, biasanya mereka bakal cerita ke temennya atau posting di media sosial, dan itu bisa narik 50 orang lagi tanpa harus keluar biaya promosi gede. Hasilnya, omset bisa naik jadi 10 juta rupiah karena jual produk yang bikin orang merasa, wah, gue jadi lebih baik nih. Jadi, kalau mau cari produk yang selalu dicari orang, pastiin ada sisi emosional yang bikin orang susah nolak. Dengan begitu, bisnis lebih gampang jalan stabil dan gede. Well, itulah 5 cara memilih produk yang selalu dicari orang agar untung terus. Lo punya ide soal cara memilih produk lainnya agar untung besar? Atau ingin request hal-hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir Terus? Komen ya. Like, share, dan jangan lupa subscribe untuk dapetin update video-video berikutnya. See you guys in the next video.